Terkejut di dalam hatinya, Raja Dangmo mengguncang sosoknya dan buru-buru menyerbu menuju tempat ini. Pada saat ini, Dewa Yuandao juga melihat tujuan Qin Chen, dan hatinya tiba-tiba gembira. Dia merasakan Raja Dangmo terbang, dan jejak keganasan muncul di mata Dewa Yuandao. Dia mengertakkan gigi, dan rune berdarah tiba-tiba muncul di tangannya, dan menyerang Raja Dangmo. Pergilah. Saat Dewa Yuandao berteriak dengan tajam, aura yang mencapai langit tiba-tiba meledak dari rune berwarna darah. Aura kuno yang tak terhitung jumlahnya seperti dewa yang turun, meledak seketika di depan Raja Dangmo, dan menelan Raja Dangmo dalam sekejap. Itu adalah jimat darah kuno. Gumam Raja Dangmo, pupil matanya menyusut, dan pedang iblis di tangannya langsung berubah menjadi penghalang cahaya iblis yang menutupi ratusan juta mil di sekitarnya, menghalanginya dengan kuat di depannya. Dengan suara keras, cahaya pedang bertabrakan dengan cahaya jimat berwarna darah, mengeluarkan raungan yang keras, dan Raja Dangmo terus melambai. Pisau iblis itu dengan panik menahan aura mengejutkan yang muncul dari rune kuno berwarna darah ini. Sementara Raja Dangmo menahan cahaya jimat darah kuno, Dewa Yuandao melihat ke arah Qin Chen yang mendekat, dan jejak keganasan segera muncul di pupil matanya. Dia mengertakkan giginya, dan nafas kehidupan kuno melonjak ke langit dalam sekejap. Energi Shou Yuan yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan gila-gilaan, dikombinasikan dengan aura asli Dewa Yuandao yang membara, dan dituangkan ke dalam 7 manik guntur dalam sekejap. 7 manik-manik guntur meledak dengan cahaya pelangi yang menyilaukan, masing-masing seperti terik matahari. Guntur tak berujung meledak dari 7 manik-manik guntur, berubah menjadi lautan guntur yang tak berujung, bergegas menuju Qin Chen dengan gila. Pada saat ini, Dewa Yuandao seperti dewa petir yang turun dari langit, melambaikan lautan guntur tak berujung yang dapat memusnahkan alam semesta, mencoba melahap Qin Chen. Dengan keras, di hadapan semua orang, Qin Chen, yang bergegas menuju 7 manik guntur, langsung diselimuti lautan guntur yang tak ada habisnya. Qin Chen. Di kejauhan, pupil mata Fang Muling dan Dewi Linglong menyusut, wajah mereka menjadi pucat, bahkan Fang Muling berseru, dan benua kuno di atas kepalanya langsung meledak. Namun, benua kunonya bahkan tidak bisa mendekati tubuh Dewa Yuandao, benua itu terus-menerus dihancurkan oleh kekuatan guntur yang tak ada habisnya, dan dia memuntahkan seteguk darah. Bukan hanya dia, tapi di sekeliling mereka, para burung hantu dewa perlahan-lahan muncul. Burung hantu dewa ini mengaum dengan ganas, dan mereka juga tidak berani mendekat ke sini. Guntur seperti itu bahkan membuat makhluk mengerikan seperti burung hantu dewa pun ketakutan. Di sisi lain, pedang iblis di tangan Raja Dangmo dengan panik menolak kekuatan jimat darah yang terus mengalir, dengan ekspresi cemas di wajahnya. Begitu Qin Chen jatuh, sangat mungkin bagi Dewa Yuandao untuk melarikan diri, lagi pula, dia sendiri tidak dapat melindungi Fang Muling dan yang lainnya dari Dewa Yuandao. Namun, saat berikutnya, semua orang terkejut. Dalam guntur yang tak ada habisnya, semua orang melihat sesosok tubuh menghadapi kekuatan guntur yang mengerikan, masih bergerak maju. Kekuatan guntur yang mengerikan itu seperti gelombang, dipecah sedikit demi sedikit oleh sosok ini seperti duri, dan ditangkap dengan erat. Tangan kanannya benar-benar menangkap salah satu manik guntur di guntur yang tak ada habisnya. Itu adalah Qin Chen. Dalam guntur yang tak ada habisnya ini, Qin Chen tidak hanya tidak mati, tetapi malah meraih manik guntur yang mengerikan, membuat semua orang tercengang. Apakah orang ini gila? Di bawah pengawasan semua orang, segera setelah manik guntur besar ditangkap oleh Qin Chen, itu segera meledak menjadi guntur dan kilat yang lebih berkobar. Mencari kematian, teriak Dewa Yuandao meraung, merasa sangat ketakutan dan marah di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen, alih-alih terbunuh oleh serangan guntur yang membakar Shou Yuan, malah akan mengambil salah satu dari 7 manik gunturnya. Pada saat ini, orang ini sebenarnya untuk merampok manik guntur di tangannya. Gila? Ini sungguh gila. Di bawah keterkejutan dan kemarahan, asal-usul dan esensi kehidupan dalam tubuh Dewa Yuandao terbakar lebih ganas. Pada manik guntur itu, kekuatan guntur yang tak ada habisnya menjadi lebih kuat, berubah menjadi lautan luas, menyapu dengan liar dari segala arah, seperti tidak ada apa-apa. Semua bubur guntur meledak ke tubuh Qin Chen, membunuhnya berkeping-keping. Tapi pemandangan yang mengejutkan semua orang terjadi.
Setelah busur guntur dan bubur guntur yang tak terhitung jumlahnya diledakkan ke tubuh Qin Chen, mereka menghilang tanpa jejak dalam sekejap, seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya. Pada saat ini, seluruh tubuh Qin Chen melonjak dengan guntur menyilaukan yang tak ada habisnya, tetapi guntur ini, yang dapat melukai serius atau bahkan membunuh orang kuat yang transenden, tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikit pun pada Qin Chen, seolah-olah Qin Chen adalah isolator petir. Tidak, bukan isolator. Isolator berarti guntur tidak dapat masuk ke tubuhnya. Pada saat ini, Qin Chen jelas memiliki ledakan guntur yang tak terhitung jumlahnya ke dalam tubuhnya, tetapi guntur ini tidak dapat membahayakan dirinya. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Ucap Dewa Yuandao meraung dengan gila, melebarkan matanya karena terkejut dan marah, dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri, dan mendesak manik-manik guntur menjadi lebih ganas. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mendesak, itu tidak berhasil. Bagaimana dia melakukannya? Gumam Raja Dangmo di kejauhan juga gemetar, belum lagi menangkap manik guntur tidak apa-apa, tetapi menangkap manik guntur bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Ketujuh manik guntur ini telah membentuk sebuah formasi, dan satu manik guntur setara dengan bendera formasi. Bendera formasi semacam ini masih merupakan bendera formasi yang unggul dan tak tertandingi. Menangkap manik guntur bukanlah hal yang bisa dilakukan hanya dengan mengembangkan prestasi. Karena begitu Anda menangkap salah satu manik guntur, yang menyerang Anda bukanlah salah satu manik guntur, melainkan 7 manik guntur yang menyerang Anda pada saat bersamaan, dan efek superposisi formasi. Belum lagi Qin Chen hanyalah seorang transenden setengah langkah. Bahkan seorang transenden seperti dia tidak dapat menangkap salah satu manik-manik guntur dan mencegah yang lain menyerang. Kecuali jika orang tersebut secara alami kebal terhadap kekuatan guntur, hal itu mungkin saja terjadi. Tetapi tidak mungkin untuk menambahkannya bersama-sama, Qin Chen baru saja melakukannya. Sebelum Raja Dangmo dapat bereaksi, ketika Qin Chen meraih manik guntur, dia telah mengaktifkan kekuatan guntur di tubuhnya untuk memurnikan pikiran ilahi dan mengendalikan di dalamnya. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat garis keturunan gunturnya, setelah mengalami begitu banyak hal, Qin Chen juga memahami bahwa garis keturunan gunturnya benar-benar luar biasa. Saat itu, dia mampu melukai kaisar leluhur iblis hitam ketika dia baru setengah langkah melampaui transenden. Sekarang kekuatan Qin Chen lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan dia lebih percaya diri dengan kekuatan gunturnya. Kekuatan guntur Qin Chen seperti ular spiritual di lautan guntur yang tak berujung, langsung memasuki manik. Guntur, orang gila ini sebenarnya ingin merampas manik-manik petirku. Kamu mencari kematian, ucap Dewa Yuandao meraung marah, merasa sangat terhina. Namun, sebelum Yuandao Shenzun dapat menyelesaikan kata-katanya, dia merasa ngeri bahwa pikiran ilahi dalam manik guntur itu dihilangkan dengan gila-gilaan. Kekuatan pihak lain memasuki manik gunturnya dan kekuatan dalam manik gunturnya sendiri. Seolah-olah mereka melihat sesuatu yang membuat mereka takut, mereka mundur dengan panik. Ini tidak boleh dibiarkan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Dewa Yuandao menyemburkan seteguk darah di tempat. Pikiran ilahi dalam manik guntur ini menghilang dan sepenuhnya dimusnahkan oleh Qin Chen. Manik guntur ini langsung lepas dari kendalinya dan jatuh ke tangan Qin Chen. Ketika manik guntur pertama dijarah, 6 manik guntur yang tersisa juga bergetar seketika, dan kekuatan mengerikan memasuki 6 manik guntur lainnya di sepanjang manik guntur pertama dalam sekejap, dan ingin menjarah 6 manik guntur lainnya. Jangan pernah berpikir tentang itu. Teriak Yuandao Shenzun meraung kaget dan marah. Pil langsung muncul di tangannya. Pil ini mengandung aura Dao yang menakjubkan. Pil itu ditelan olehnya dalam sekejap. Dengan keras, Yuandao Shenzun sekali lagi memuntahkan esensi menakjubkan dari tubuhnya. Yuan Qi mencoba merebut kendali manik guntur dari Qin Chen. Manik guntur ini adalah harta karun utamanya, harta karun yang transenden. Setelah diambil oleh Qin Chen, dia akan habis seluruhnya. Namun, yang membuatnya ngeri dan putus asa, tidak peduli bagaimana dia mendesaknya, 6 manik guntur yang tersisa mengambil inisiatif untuk bergerak menuju Qin Chen, seolah-olah mereka telah melihat para abdi dalam kaisar. 7 manik guntur melayang di sekitar Qin Chen, mengelilingi Qin Chen pada saat ini. Qin Chen seperti Raja Guntur, berdiri dengan bangga di dunia. 7 manik-manik guntur berputar-putar di sekelilingnya,
dan pikiran spiritual di dalamnya dimakan oleh Qin Chen dengan gila-gilaan. Tidak, teriak Dewa Yuandao mengeluarkan raungan yang melengking dan menyemburkan 3 suap darah di tempat. Saat berikutnya, dia merasakan bahwa pikiran ilahi dalam manik-manik gunturnya benar-benar musnah dan lenyap sepenuhnya. Pada titik ini, ketujuh manik guntur ini telah sepenuhnya jatuh ke dalam kendali Qin Chen. Pada saat ini, Dewa Yuandao tidak memiliki pikiran sama sekali. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dapat merebut harta manik guntur dari tangan orang kuat seperti dia. Ini hanyalah sebuah fantasi dan belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benak Yuandao Shenzhen, yaitu melarikan diri dari sini, hidup atau mati. Dangmo Shenzhen, kamu juga mendengar apa yang dikatakan Kaisar Heiyu sebelum dia mati. Alam semesta asli. Anak ini pasti membawa rahasia alam semesta asli. Rahasia orang ini akan diserahkan padamu. Ucap Dewa Yuandao berteriak keras pada Raja Dangmo, dan saat berikutnya, dia langsung mengaktifkan Dao di tubuhnya. Hukum besar penghancuran Dao. Tao dari Dewa Yuandao runtuh, langsung membakar jalannya, dan menyapu dengan ganas menuju kedalaman tanah kekacauan. Membakar Dao, ini hanyalah sesuatu yang lebih mengerikan daripada membakar asal-usul dan Souyuan. Ketika sumber kehidupan habis, Anda dapat menelan materi surgawi, harta duniawi, dan ramuan di dalam sumber kehidupan untuk memperbaikinya. Ketika sumbernya habis, Anda dapat mundur selama ratusan juta tahun untuk memperbaikinya, tetapi setelah prinsip Tao runtuh dan kerusakannya serius, Anda akan benar-benar jatuh dari alam transenden, dan Anda tidak akan pernah bisa mencapai alam transenden lagi. Tetapi pada saat ini, Dewa Yuandao tidak dapat lagi mengendalikan begitu banyak, dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya untuk melarikan diri dan bertahan hidup. Guntur tak berujung melonjak antara langit dan bumi. Qin Chen melihat Dewa Yuandao melarikan diri dan tidak dapat mengejarnya untuk sementara waktu, karena dia masih menundukkan 7 manik-manik guntur. Di bawah gelombang kekuatan guntur, hanya ada sedikit napas di antara 7 manik guntur ini, dan Qin Chen telah sepenuhnya mengendalikannya dan memasuki tubuhnya dalam sekejap. Tuan Muda Qin, ucap Raja Dangmo akhirnya meledakkan jimat darah kuno saat ini, dan datang ke sisi Qin Chen dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia menatap Qin Chen dengan mata terkejut. Senior Dangmo, lindungi Fang Muling dan yang lainnya. Dewa Yuandao ini, aku tidak boleh membiarkan dia melarikan diri. Kata Qin Chen dengan tatapan dingin, tubuhnya berayun, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir dalam sekejap, menghilang di ujung dunia, dan langsung mengejar Dewa Yuandao yang memasuki kedalaman tanah kekacauan. Saat Qin Chen menghilang, Fang Muling dan Dewi Linglong juga datang langsung menemui Raja Dangmo. Mo Lao, Qin Chen, ucap Fang Muling dengan cemas. Dia pergi memburu Dewa Yuandao, dan putra ini sebenarnya berasal dari alam semesta asli. Ucap Raja Dangmo matanya berkedip karena emosi. Pada saat ini, di belakang semua orang, serangkaian raungan tiba-tiba keluar. Setelah lautan guntur dihilangkan, sejumlah besar burung hantu dewa tidak lagi takut, dan mereka bergegas satu demi satu dengan ekspresi ganas. Ayo cepat pergi, ikutlah denganku. Dengan lambaian lengan bajunya, Raja Dangmo langsung membawa Fang Muling dan Dewi Linglong bersamanya, lalu terbang menuju tempat di mana Qin Chen menghilang. Pada saat ini, jauh di dalam tanah kekacauan, Dewa Yuandao berlumuran darah dan melarikan diri dengan panik. Wajahnya jelek, tubuhnya berlumuran darah, asal-usul tubuhnya roboh, dan kapan saja dia akan hancur, dia tidak tahu arahnya, tapi dengan gila-gilaan bergegas menuju bagian terdalam dari tanah kekacauan. Pada saat ini, Dewa Yuandao melarikan diri kemanapun ada bahaya, karena dia tahu betul bahwa hanya dengan memasuki beberapa tempat berbahaya dia bisa menyingkirkan Qin Chen. Namun, tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, sambaran petir mengikuti di belakangnya. Itu adalah Qin Chen, bajingan. Gumam Yuandao Shenzhen menjadi gila dan tiba-tiba melihat dunia mati di kejauhan. Dunia ini sangatlah aneh. Di mana-mana di tanah kekacauan ini dipenuhi dengan atmosfer hutan belantara yang kaya, terutama di kedalaman tanah kekacauan ini. Semakin dalam tempatnya, atmosfer hutan belantara akan semakin kuat. Tapi tidak ada suasana liar di tempat mati ini, gelap dan sepi, seperti jurang yang gelap, sungguh aneh di tempat yang kacau ini. Mata Yuandao Shenzhen berbinar.
Kemungkinan besar ini adalah tempat kematian yang berbahaya di tanah kekacauan. Orang normal pasti akan menghindari tempat kematian yang aneh seperti itu, tetapi Yuandao Shenzhen sangat gembira saat melihatnya saat ini. Dia tidak takut akan bahaya sekarang, tapi dia takut tidak bisa melarikan diri, jadi dia segera bergegas menuju tempat kematian ini. Tapi sebelum dia bisa memasuki tempat kematian, tiba-tiba, dengan keras, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya dalam sekejap, seolah-olah telah menembus kehampaan yang tak ada habisnya. Energi pedang ini berkumpul menjadi sungai pedang yang luas, bergerak maju dengan sekuat tenaga, dengan kekuatan hukum ruang angkasa yang menakjubkan, menghalangi jalan dewa yang jauh. Wajah Dewa Yuandao berubah. Dalam krisis, kekuatan menakjubkan dari jalan kuno muncul di depannya, diblokir. Di depannya dengan keras, dan berhenti tiba-tiba. Apakah kamu harus membunuh semua orang hari ini? Ucap Dewa Yuandao berbalik dan menatap Qin Chen dengan wajah jelek. Selama kamu melepaskan aku bisa memperkenalkanmu kepada keluarga Tuoba. Kamu berasal dari alam semesta asli dan belum kenal dengan laut kosmik. Tahukah kamu bahwa jika tidak ada latar belakang di laut kosmik ini, kamu tidak akan hidup lama dan siapapun dapat menindasmu. Tetapi jika kamu bergabung dengan keluarga Tuoba, dengan bakatmu pasti kamu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di keluarga Tuoba. Ucap Dewa Yuandao menatap Qin Chen dengan suara yang dalam. Apakah menurutmu itu mungkin? Ucap Qin Chen mencibir dan meminta dirinya untuk bergabung dengan keluarga Tuoba. Dengan karakter keluarga Tuoba ini, begitu mereka mengetahui bahwa mereka berasal dari alam semesta asli, kemungkinan besar mereka akan langsung menelan alam semesta asli bukan? Jika kamu tidak percaya padaku, aku bersumpah demi jalan tertinggi alam semesta. Ucap Yuandao Shenzhen berkata dengan tergesa-gesa. Qin Chen mengabaikannya dan langsung mengangkat tangannya, dan dengan ledakan, energi pedang menebas Dewa Yuandao. Brengsek, gumam Dewa Yuandao, hatinya benar-benar tenggelam. Pada saat ini, dia telah melihat Raja Dangmo di belakang Qin Chen datang bersama Fang Muling dan Dewi Linglong. Mengetahui bahwa dia kemungkinan besar akan mati, Dewa Yuandao tiba-tiba merasakan kilatan keputusasaan di dalam hatinya. Karena kamu ingin aku mati, maka aku akan membawamu mati bersamaku. Ucap Dewa Yuandao dengan tatapan ganas dan gila, dan pupil matanya menjadi merah seluruhnya. Darah yang keluar dari tubuhnya mengalir keluar dalam sekejap, dan darah yang tak ada habisnya mengalir seperti lautan luas. Di atas kepalanya, sebuah jalan kuno muncul. Dengan aura yang membuat jantung berdebar, jalan kuno ini menekan langit abadi. Jalan itu sangat luas, panjangnya ratusan juta mil, membentang melintasi tanah kekacauan dan berguncang ke segala arah. Area kekacauan di sekitarnya ditolak dengan liar. Shinto kuno. Ketika Raja Dangmo dari kejauhan melihat jalan ini, ekspresinya berubah drastis. Dewa Yuandao akan berjuang untuk hidupnya. Shinto kuno adalah jalan kehidupan asli dari Dewa Yuandao, dan jalan seperti itu umumnya tidak muncul. Setelah jalan kehidupan dihancurkan dalam pertempuran, itu akan memiliki konsekuensi yang tidak dapat diubah bagi orang kuat transenden. Terlebih lagi, jika jalan kehidupan diekspos keluar, itu juga sangat berbahaya. Itu akan dihancurkan dan dicuri oleh musuh yang kuat. Ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Tapi sekarang, Yuandao Shenzhen sebenarnya telah menggunakan cara ilahi kunonya sendiri. Ini benar-benar upaya yang putus asa. Nak, ayolah. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan membawamu mati bersamaku. Ucap Dewa Yuandao meraung dengan ganas, dan jalan dewa kuno di atas kepalanya langsung ditinju olehnya. Seluruh jalan dewa kuno itu seperti gunung megah yang menyapu, menekan dunia kuno, bintang-bintang di segala arah, dan menekan Qin Chen. Kekuatan kehancuran yang mengerikan yang terkandung dalam cara ilahi kuno ini tercurah, langit dan bumi runtuh, segala sesuatu kembali ke ketiadaan, dan seluruh tanah kekacauan berguncang. Tuan Muda Qin, berhati-hatilah. Teriak Raja Dangmo di kejauhan berseru dengan tergesa-gesa. Di belakangnya, burung hantu dewa yang tak terhitung jumlahnya yang berkerumun menuju tempat itu tiba-tiba menjerit kaget. Mereka berhenti satu demi satu dan menatap Dewa Yuandao di kejauhan dengan ngeri, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang membuat mereka takut. Molao, cara ilahi kuno ini benar-benar membuat para burung hantu dewa itu sangat ketakutan. Pergi dan bantu Qin Chen. Ucap Fang Muling mengubah wajahnya saat melihat ini.
Raja Dangmo berbalik dan melihat ke arah burung hantu dewa di belakangnya, dengan ekspresi agak terkejut. Tiba-tiba, seolah dia memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat di mana Dewa Yuandao berada, dan ekspresinya berubah, ada yang tidak beres. "Tuan Muda Qin, cepat mundur!" teriak Raja Dangmo buru-buru berseru. Tapi Qin Chen telah menggunakan 7 manik-manik guntur, dan melihat cahaya guntur tak berujung muncul dari 7 manik-manik guntur ini. 7 manik-manik guntur berubah menjadi terik matahari dalam sekejap, dan bubur guntur yang tak berujung dan guntur yang menggelinding menyembur dari setiap manik guntur. Bubur tersebut berkumpul membentuk sungai guntur yang luas, yang melonjak seketika. Sebuah ledakan yang hampir bisa menghancurkan kehampaan terdengar. Sungai guntur yang tak berujung dan jalan dewa kuno Dewa Yuandao langsung meledak bersamaan, meledakkan retakan di kehampaan di sekitarnya. Jubah Qin Chen melonjak, tubuhnya mengeluarkan suara klik terus-menerus, dan dia terbang mundur ribuan kaki dalam sekejap. Kekosongan di sekitar kedua orang tersebut tidak dapat menahan akibat yang mengerikan ini, dan langsung dikejutkan oleh ledakan tersebut. Kekuatan yang mengerikan menyapu ke segala arah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, menyapu ratusan juta mil, dan beberapa dari mereka bahkan menyerbu masuk. Di tanah kematian tidak jauh, Dewa Yuandao memuntahkan beberapa suap darah, pakaiannya robek, dan tubuhnya berlumuran darah, seperti manusia berdarah. Jelas, dia terluka lebih parah daripada Qin Chen selama pertarungan yang sulit ini. Sedikit keganasan melintas di hati Dewa Yuandao. Dia melihat jalan ilahi kunonya. Pada saat ini, dia telah mencapai akhir kekuatannya. Dia telah terluka parah sebelumnya, dan dengan cedera saat ini, dia tahu bahkan jika dia bertarung sampai mati, dia mungkin hanya akan terluka. Selain itu, Qin Chen masih menggunakan manik gunturnya untuk melawan dirinya sendiri, yang membuatnya semakin gila. "Nak, ayo kita mati bersama!" teriak Dewa Yuandao meraung, dan meledak, kekuatan mengerikan meledak dari tubuhnya, dan jalan dewa kuno di atas kepalanya juga langsung melonjak dengan kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. "Tidak, dia akan menghancurkan dirinya sendiri, cepat pergi!" ucap Raja Dangmo bergegas dengan tergesa-gesa, tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, ketakutan yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul di matanya.